Selamat datang di GGPEX, tempat di mana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Coba lu pikirin, kenapa kita sering banget malah jatuh hati sama karakter penjahat di anime? Bukan cuman karena kuat, tapi karena mereka keren. Kadang lebih keren dari hero-nya sendiri. Punya gaya, prinsip, bahkan luka batin yang bikin kita justru paham dan simpati. Di video ini kita bakal bahas kenapa villain di anime kelihatan jauh lebih menarik dari tokoh utamanya sendiri. Kita akan bongkar sisi dalam dari para villain, dari desain, visual, motivasi, psikologis, sampai gimana penulis cerita ngebentuk karakter mereka jadi simbol dari realita yang kita rasain sendiri. Siap? Hayu gaskeun. Penjahat di anime sering dikasih desain yang ekstrim, ikonik, dan memorable. Coba lihat Orochimaru, Hisoka, atau Ryuk. Penampilan mereka beda total dari yang lain, mulai dari warna rambut, bentuk mata, sampai aksesoris khas yang bikin mereka langsung dikenali. Ini bukan kebetulan. Desain visual mereka emang sengaja dibuat mencolok, biar aura misteri dan ancaman mereka dapet banget sejak awal kemunculan. Gak semua villain jahat karena pengen aja. Banyak dari mereka punya alasan kuat yang bikin mereka seperti sekarang. Contoh paling solid, Pain di Naruto. Dia pengen menciptakan perdamaian lewat rasa sakit. Kita bisa nggak setuju, tapi kita ngerti dari mana dia berasal. Backstory yang tragis bikin kita nggak cuma ngelihat mereka sebagai musuh, tapi juga korban. Kadang penjahat justru lebih manusiawi dibanding tokoh utama. Mereka nunjukin amarah, dendam, kecewa, hal-hal yang semua orang pasti pernah rasain. Gak kayak tokoh protagonis yang idealis dan kadang terlalu sempurna. Villain nunjukin bahwa manusia itu kompleks. Mereka gagal, bangkit, dan kadang malah sukses lewat cara yang kejam. Like Yagami, pengen dunia tanpa kejahatan, walau harus jadi Tuhan kematian. Madara Uchiha pengen menciptakan dunia mimpi, damai, dan abadi. Kita tahu mereka salah, tapi kita juga bisa lihat bahwa mereka punya visi, sebuah rencana besar yang sebenarnya nggak sebodoh itu. Ini yang bikin villain terasa lebih berisi dibanding tokoh utama yang kadang cuman bereaksi terhadap kejadian. Villain sering dijadikan cermin untuk kita sebagai penonton. Kita nggak selalu dukung mereka, tapi kita sering ngerti mereka. Kadang malah kita takut, karena kita ngerasa, wah, kayaknya ini kalau kejadian di gua, kayaknya gua bakal gitu deh. Dan disitulah villain berubah jadi refleksi dari ketakutan atau keinginan terdalam dari manusia. Villain biasanya bawa dilema moral yang berat. Mereka memaksa penonton untuk mikir ulang. Siapa sih sebenarnya yang benar? Contoh, Eren Yeager di akhir Attack on Titan. Dia jadi musuh dunia. Tapi dia percaya itu satu-satunya cara buat lindungi orang-orang yang dia sayang. Penonton dipaksa bertanya, apakah cinta bisa membenarkan kehancuran? Coba ingat adegan Madara sendirian ngelawan pasukan aliansi ninja. Atau Dabi yang nyebar video aib keluarga pahlawan di tengah perang. Villain punya gaya yang bikin mereka kelihatan cool. Mereka percaya diri, punya prinsip, dan gak takut mati. Aura mereka ngebentuk atmosfer yang kuat di setiap adegan. Tanpa villain, cerita anime cuma datar. Justru penjahatlah yang bikin tokoh utama berkembang. Gak ada All for One, gak ada pahlawan sekuat Midoriya, gak ada Aizen, Ichigo gak bakal temuin jati dirinya. Penjahat bukan cuma pengganggu, tapi katalis yang mendorong perubahan besar. Seringkali, villain jadi tokoh yang bawa plot twist paling gila. Kayak Itachi Uchiha yang ternyata pahlawan, atau Rainer yang tiba-tiba berubah dari teman jadi musuh. Villain yang bikin penonton speechless kayak gini, yang bikin cerita anime susah dilupain. Kadang, ending villain lebih emosional dibanding ending protagonis. Lihat kematian Lelouch di Code Geass. Dia penjahat, tapi kematiannya jadi momen paling menyayat hati.
Karena akhirnya kita sadar dia ngelakuin semua itu buat kedamaian juga. Penjahat sering jadi simbol kritik terhadap sistem yang rusak. Shigaraki nunjukin dampak dari masyarakat yang gak peduli. Makoto Shishio di Samurai X nunjukin bagaimana politik bisa menciptakan monster. Villain ngasih gambaran kalau kejahatan itu bisa muncul dari sistem, bukan cuma dari individu. Kadang, yang disebut penjahat bukan karena mereka salah, tapi karena mereka berani menunjuk kebusukan yang dunia pura-pura nggak lihat. Dalam cerita, mereka kalah, tapi di hati banyak penonton, mereka menang. Karena mereka bukan sekedar musuh, mereka adalah cermin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau lu suka misteri dan fakta unik, gua GGF pamit dulu karena dibalik hal yang kelihatan biasa, selalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya, cuman di GGPX. Kalau lu suka konten kayak gini dan pengen dukung gua terus bikin video, lu bisa sawer gua lewat link saweria yang ada di bio ya.